Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orisha Mutmainatul Wahidah, NIM 2086206023. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus 4, yaitu mengenai problematika siswa berkebutuhan khusus usia SD atau MI dan pendekatan yang digunakan dalam mengatasinya. Adapun pokok pembahasannya ada 5, yaitu yang pertama, jenis dan karakteristik siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua, permasalahan yang dialami oleh siswa berkebutuhan khusus. Yang ketiga, pendekatan untuk mengatasi permasalahan siswa berkebutuhan khusus. Yang keempat, kendala dalam mengatasi permasalahan siswa berkebutuhan khusus. Dan yang kelima, dampak setelah adanya pendekatan terhadap siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai jenis dan karakteristik siswa berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut Sumekar dalam Noviandari, anak yang dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar atau gangguan atensi, gangguan emosional atau perilaku, hambatan fisik, komunikasi, autisme, traumatic brain injury, hambatan pendengaran, hambatan penglihatan, dan anak-anak yang memiliki bakat khusus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan seorang anak yang memiliki hambatan dalam aspek indera pendengaran, penglihatan, emosional, mental, motorik fisik, dan sosial dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak lain yang seusia sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak dengan kesulitan belajar atau learning disabilities adalah individu yang memiliki gangguan pada suatu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencangkup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara, dan menulis yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, membaca, berhitung, dan berbicara. Anak berkesulitan belajar secara spesifik terdapat kesulitan membaca atau disleksia, kesulitan menulis atau disgrafia, dan kesulitan berhitung atau diskalkulia. Sedangkan anak autisme adalah anak yang mengalami kelainan tumbuh kembang yang ditandai dengan tidak adanya kontak dengan orang lain dan mereka asyik dengan dunianya sendiri. Anak autis merupakan pribadi yang tidak tuli dan tidak tunawicara. Mereka juga belum tentu berinteligensi rendah. Anak-anak penyandang autis tidak memakai aturan dalam mengkomunikasikan emosinya. Karakteristik yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus tentu berbeda-beda karena mereka memiliki jenis kesulitan yang berbeda-beda pula. Berdasarkan hasil wawancara, anak yang mengalami kesulitan membaca dan berhitung memiliki karakteristik, yaitu kemampuan dalam membaca dan berhitung yang rendah. Siswa tersebut ceria, percaya diri, lincah, dan tidak pernah merasa minder dengan temannya, meskipun ia mengalami kesulitan dalam membaca dan berhitung. Dalam proses pembelajaran, siswa disleksia memiliki karakteristik, yaitu kemampuan dalam membaca terlambat, kemampuan memahami isi bacaan yang rendah, serta sering melakukan kesalahan ketika membaca. Berbeda dengan siswa yang mengalami kesulitan berhitung atau diskalkulia, secara umum karakteristik siswa diskalkulia meliputi sulit membedakan tanda kurang, tambah, kali, bagi, sama besar atau kurang dari, dan lebih besar, sulit mengoperasikan bilangan atau hitungan, sulit dalam membilang secara urut, sering mengalami kesalahan dalam membedakan angka yang memiliki bentuk yang hampir sama. Hasil wawancara berdasarkan narasumber praktisi, karakteristik yang dimiliki oleh anak autis adalah tidak aktif berbicara dan berekspresi. Anak autis memiliki kemampuan verbal yang terbatas, yaitu tidak adanya hubungan timbal balik apabila mereka melakukan komunikasi dengan orang lain. Materi selanjutnya yaitu permasalahan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Hasil wawancara menunjukkan bahwa anak dengan kesulitan belajar tidak memiliki permasalahan atau permasalahan tersebut jarang terjadi. Hal ini karena siswa tersebut memiliki sifat yang ceria dan pandai bergaul sehingga membuat dia memiliki banyak teman. Hanya saja dalam proses pembelajaran anak tersebut sulit dalam mengenal huruf dan angka.
Berbeda dengan anak autis, permasalahan yang terjadi pada anak autis di mana ia menjalankan segala sesuatu yang rutin atau dilakukan secara berulang-ulang. Hal ini sesuai dengan cara siswa tersebut memilih tempat duduk. Apabila hari ini mereka berada di sebelah kiri, maka untuk hari kemudian dan seterusnya dia harus berada di sebelah kiri. Permasalahan yang lainnya yaitu berupa rasa trauma pada anak autisme yang menimbulkan kepanikan atau ketakutan terhadap sesuatu. Materi selanjutnya yaitu tentang pendekatan yang dilakukan oleh guru dan praktisi dalam menghadapi permasalahan siswa berkebutuhan khusus. Pendekatan yang digunakan oleh guru dan praktisi terdapat dua, yaitu pendekatan yang berpusat pada siswa dan pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Pendekatan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai sudut pandang atau titik tolak terhadap proses pembelajaran yang mengacu pada gambaran tentang terjadinya suatu proses yang bersifat masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menguatkan, menginspirasi, dan melatar belakangi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada siswa lebih menekankan mengenai keaktifan siswa, sedangkan pendekatan pada guru membutuhkan kepekaan guru dalam memahami karakteristik yang dimiliki oleh siswa berkebutuhan khusus. Baik pendekatan yang berpusat pada guru maupun pendekatan yang berpusat pada peserta didik harus diusahakan atau dilakukan secara maksimal guna mencapai tujuan pembelajaran. Materi yang keempat yaitu tentang hambatan atau kendala yang dialami oleh guru dan praktisi saat menyelesaikan permasalahan siswa berkebutuhan khusus. Hambatan tersebut terdiri dari dua faktor. Yang pertama yaitu faktor dari kedua orang tua. Orang tua siswa tentunya memiliki latar belakang perekonomian yang berbeda-beda, sehingga hal ini akan mempengaruhi bimbingan tambahan yang diberikan dari guru. Orang tua perlu kembali bekerja setelah menjemput anaknya sekolah. Apabila terdapat waktu bimbingan tambahan yang diberikan dari guru, mereka takut nanti tidak akan bisa menjemput anaknya. Faktor kedua berasal dari diri anak itu sendiri. Anak autis akan mengalami suatu permasalahan baik dalam komunikasi, sosialisasi, dan behavior. Sehingga tidak jarang anak berkebutuhan autis sulit untuk mendengarkan atau melakukan sesuai instruksi dari guru. Guru hanya bisa menenangkan anak dengan mengalihkan perhatian kepada hal lain, baik dialihkan menggunakan kata, media interaktif, atau mengganti permainan. Hal ini tentu akan mengganggu proses pembelajaran sehingga rencana pembelajaran berjalan tidak baik. Materi yang terakhir yaitu dampak atau hasil setelah dilakukan upaya pendekatan untuk siswa berkebutuhan khusus usia SD atau MI. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada subjek guru dan praktisi, dampak setelah dilakukan pendekatan yang berpusat pada guru dan siswa membuat siswa tersebut lebih bersemangat kembali dalam menuntut ilmu. Pembelajaran anak berkebutuhan khusus berbeda dengan pembelajaran reguler. Guru anak berkebutuhan khusus harus memodifikasi materi dan menyederhanakan materi agar materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. Meskipun pendekatan yang digunakan tidak secara cepat memberikan dampak kepada siswa, namun siswa lebih mengarah kepada progres yang lebih baik daripada sebelumnya. Untuk siswa autis, mereka akan mengenal lebih dalam tentang siapa gurunya sehingga mampu mengetahui sesuatu yang benar dan salah melalui gurunya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis dan karakteristik siswa berkebutuhan khusus sangat beragam. Mereka juga memiliki jenis permasalahan yang berbeda-beda setiap individunya. Dalam menangani kasus permasalahan yang ditimbulkan oleh anak berkebutuhan khusus, diperlukan peranan dari guru dan orang tua. Guru harus belajar atau latihan secara konsisten atau rutin sehingga mampu memahami karakteristik dari anak berkebutuhan khusus, dan orang tua sendiri harus mendukung baik yang dilakukan oleh guru ataupun pendekatan yang diberikan dari guru sehingga membuat anak tersebut mudah dalam memperoleh materi pembelajaran. Baik orang tua dan guru harus saling bekerja sama agar mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa berkebutuhan khusus. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.